Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kehidupan, serta nikmat kehidupan kita ini dihiasi dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada kata yang patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali rasa syukur kita yang sangat mendalam. Kemudian kita gunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nikmat yang lebih besar daripada itu adalah nikmat taufik dan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan nikmat taufik dan hidayah inilah kita mampu untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, seraya menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumil akhir, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita mengikuti beliau, kita jadikan beliau itu sebagai tokoh contoh dalam kehidupan kita, terutama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah membahas tentang waktu-waktu salat, ya. Telah kita bahas kemarin waktu salat wajib yang 5 waktu, di mana kita mulai daripada waktu zuhur. Waktu zuhur itu kemarin kita bahas ada terbagi menjadi 2, di mana dia dianjurkan untuk menyegerakan melakukan sholat zuhur, ya, ketika waktu tidak terlalu panas, ya, dan itu yang sering kita lakukan di zaman kita sekarang ini. Kemudian juga ketika suatu kondisi yaitu panas yang menyengat, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundurkan waktu zuhurnya, tidak seperti biasanya. Jadi ada 2, ya. Kalau waktunya normal, maka dia dianjurkan untuk memajukan, disunnahkan untuk memajukan waktu sholat zuhur tersebut. Tapi kalau waktu cuaca agak panas, ya, maka diundurkan. Kalau kita mengambil yang pertama tadi, karena kondisi wilayah kita, kemudian tempat kita sholat juga dingin, Pak, ya, tidak seperti di padang pasir di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu sholat asar, ya, waktu sholat asar itu telah kita bahas kemarin, di mana waktunya dimulai saat tinggi bayangan semua benda sama seperti aslinya hingga terbenamnya matahari. Itu waktu sholat asar. Kalau sholat zuhur tadi kapan waktunya? Ketika dia dimajukan, yaitu ketika matahari telah tergelincir, dan tidak boleh melakukan sholat zuhur ketika matahari tepat di atas, ya, di mana bayangan tidak kelihatan, artinya matahari itu tepat di atas. Waktunya tergelincir sedikit baru kita melakukan sholat zuhur. Kalau waktu sholat asar dimulai tinggi bayangan semua benda sama seperti aslinya, artinya kalau kita berdiri bayangan itu sama dengan tinggi kita. Itulah waktu sholat asar sampai terbenamnya matahari. Sholat asar juga disebut dengan sholat wusta, sholat di tengah, ya.
Jadi permulaan sholat dalam Islam itu adalah sholat zuhur, kemudian sholat asar, dan seterusnya sampai sholat subuh. Nah, jadi jangan pula lagi pakai istilah Islam itu ya, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, itu tidak ada ya. Ya, karena sholat yang Rasulullah SAW kerjakan pertama adalah sholat zuhur. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sholat yang pertama adalah sholat zuhur. Baik, itu sholat asar ya. Kemudian sholat maghrib kita disunahkan untuk menyegerakan sholat asar ya. Kemudian ada juga dosa orang yang melewatkan sholat asar, karena pada sholat asar itu amalan diangkat. Maka jagalah, barang siapa yang meninggalkan sholat asar dalam suatu riwayat ya, maka hapuslah amalannya hari itu. Maka perhatikan jangan sampai kita melewatkan atau melalaikan sholat asar. Dalam suatu hadis yang lain juga ya, Nabi SAW mengatakan, man taraka salatul asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar ya, maka hapuslah amalannya. Kemudian dalam riwayat yang lain, orang yang melewatkan salat asar bagaikan orang yang dikurangi keluarga dan hartanya. Artinya dia mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa. Maka perhatikan. Kemudian orang yang mengakhirkan salat asar hingga menjelang matahari terbenam ya, itu pernah dilakukan Rasulullah SAW, sebagaimana dia dalam berkecamuk di perang apa Pak? Perang Khandaq ya, atau perang Ahzab. Itu tanpa disengaja, waktu kondisi ya. Dan orang yang selalu mengakhirkan sholat asar dengan sengaja itulah orang yang munafik ya. Rasulullah mengatakan, begitulah salatnya orang munafik, dia duduk-duduk hingga menunggu matahari, hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, hampir tenggelam maknanya, ia bangkit lantas salat 4 rakaat dengan cepat, sujudnya seperti burung mematuk, ia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Itu orang yang melalaikan dalam melaksanakan ibadah salat. Tidak salat asar saja, salat yang lain juga, salat subuh gitu ya, mengerjakan salat subuh di akhir itu Pak ya, sudah matahari sudah timbul, itu tidak sah kalau kita dengan sengaja. Kemudian waktu salat maghrib, kapan itu? Waktunya dimulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya asyafaq, magma senja merah ya. Seperti itu. Itulah waktu salat maghrib. Kemudian salat isya, waktunya dimulai dari hilangnya asyafaq, senja merah tadi menandakan salat maghrib. Ini sudah hilang ya, senja merah tadi, hingga pertengahan malam, itu salat isya waktunya. Dan kita disunahkan ya, kalau suatu kondisi untuk mengakhirkan salat isya itu kalau tidak ada masyaqqah, kesulitan. Dan ini bisa diterapkan oleh kaum wanita, kemudian orang-orang yang melakukan safar dalam perjalanan. Kemudian salat subuh, kapan salat subuh itu waktunya? Dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari ya. Dan waktu-waktu ini maklum Pak ya, dan zaman kita sekarang sudah diatur ya, masjid masing-masing sudah mengumandangkan azannya, kita tidak sulit lagi. Dan masing-masing masjid memiliki digital atau waktu salat yang telah diaturkan oleh dalam Kementerian Agama, kita tinggal mengikuti saja. Tapi itulah secara keilmuan, waktu-waktu salat itu dimulai dilihat daripada matahari, kemudian ada di situ tanda-tanda alam yang lainnya seperti senja merah, kemudian fajar shadiq ya. Seperti itu. Baik, itu adalah murojaah kita tentang waktu-waktu salat. Baik, kita masuk sekarang bagian yang berikutnya, mengqadha salat Pak ya. Mengqadha salat. Baik, kita lihatkan dalam kitab kita di halaman 222 Pak ya, yang punya kitab. Pertanyaannya, kapankah seorang dianggap masih mendapatkan waktu salat? Penulis menuliskan di sini, kapankah seorang itu dianggap masih mendapatkan waktu salat? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan minal 'asri faqad an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra.
Barang siapa, kata Nabi SAW, mendapati 1 rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, artinya dia masih mendapatkan 1 rakaat salat subuh ya dari waktunya, maka ia telah mendapati salat subuh tersebut. Masih dapat dia 1 rakaat, berarti dia lengkap mendapatkan dua rakaatnya. Dan barang siapa mendapati 1 rakaat salat asar ya sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapati salat asar. Masih ada sisanya sedikit saja, walaupun 1 rakaat, maka dia mendapatkan salat yang dia kerjakan. Hukum ini tidak hanya khusus bagi salat subuh dan salat asar saja ya, akan tetapi juga bagi seluruh salat. Salat maghrib misalnya ya, sebelum waktu isya dia dapat 1 rakaat sebelum salat isya, maka dia masih mendapatkan salat maghrib tersebut. Nah, seperti itu juga dengan salat yang lainnya. Salat zuhur misalnya sudah hampir ketinggalan, tapi masih dapat dia 1 rakaat sebelum salat asar. Masih dapat 1 rakaat salat zuhur itu sebelum salat asar, maka dia mendapatkan salat zuhur. Hukum ini tidak hanya khusus ya kan? Hukum ini tidak hanya khusus bagi salat yang disebutkan tadi, salat subuh dan salat asar, tapi semua salat mencangkup, mewakili, Pak ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat salat, maka ia telah mendapatkan salat itu. Hadisnya menguatkan hadis yang di atas tadi. Jadi ingat Pak ya, kalau kita mendapatkan 1 rakaat saja dari salat, karena sudah kalau hampir ketinggalan salat kita itu, maka kita mendapatkan salat tersebut. Tapi kalau sudah lewat semua ya kita ketinggalan, namanya terlambat itu Pak ya. Maka kalau tidak sengaja maka kita mengqadha'kannya. Misalnya tertidur gitu Pak ya. Kalau sengaja tidak ada qadha'nya. Nanti kita bahas itu. Umpamanya orang tertidur, kemudian dia terbangun gitu Pak ya, salat subuh lah. Dah hampir habis waktunya nih, dapat 1 rakaat lagi nih. Kalau hitung-hitungnya masih dapat 1 rakaat, terkejar 1 rakaat, maka dia mendapatkan salat subuh tadi. Tapi kalau sudah tidak dapat lagi, maka dia salat mengqadha nanti. Mengerjakannya ketika dia ingat gitu Pak ya. Nanti kita bahas tentang mengqadha salat. Apakah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja? Pertanyaan berikutnya Pak ya. Apakah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja hingga keluar waktu wajib mengqadha'nya? Ibnu Hazm rahimahullah berkata dalam kitab Al-Muhalla ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan waktu tertentu, yaitu awal dan akhirnya. Allah sudah menjadikan waktu itu tertentu, awal dan akhirnya. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap salat wajib. Maka pada waktu tertentu dan batal pada waktu tertentu. Masuknya pada waktu tertentu dan batal pada waktu tertentu pula. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala awal dan akhirnya. Masuknya kapan, batalnya kapan gitu ya. Tidak ada bedanya antara orang yang salat sebelum waktunya dan orang yang salat sesudah keluar waktunya. Tidak ada bedanya antara orang yang salat sebelum waktunya dan orang yang salat sesudah keluar waktunya, sebab masing-masing salat tidak pada waktunya. Dan juga karena qadha adalah kewajiban dari agama, sedangkan agama tidak boleh selain dari Allah dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya di sini, seandainya qadha wajib bagi orang sengaja meninggalkan salat hingga keluar waktunya, maka tentu Allah dan Rasulnya tidak akan melalaikan dan melupakannya. Artinya sudah ada hukumnya. Kalau memang qadha salat tadi itu yang dilakukan orang meninggalkan sengaja, salatnya ditinggalkan, maka Allah sudah ada menetapkannya, atau Rasulullah sudah ada menetapkannya, mengeluarkan hukum untuk hal tersebut. Tidak pula sengaja memberatkan kita dengan tidak memberi penjelasan ya, karena agama ini sudah lengkap Pak ya. Pasti ada istilahnya penjelasannya, termasuk di situ waktu salat yang menjadi pertikaian di akhir ini ya. Apakah ada waktu salat dalam Al-Qur'an? Maka ada waktu salat itu secara rinci disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri telah mengitabkan, innas salata kanat alal mu'minin kitabam mauquta. Sesungguhnya salat untuk orang beriman itu dengan waktu yang telah ditentukan. Tentu Al-Qur'an sudah menjelaskan hal itu ya. Cuma orang-orang jahil lah di akhir zaman yang mencoba-coba untuk mengeluarkan statement baru gitu Pak ya, padahal dia tidak belajar agama. Itu dah
kondisi kita di akhir zaman yang tidak belajar agama tetapi berbicara tentang agama. Makanya fatwanya terseok-seok gitu Pak ya. Keluar daripada jalur Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu sholat itu sudah diatur di dalam Al-Qur'an, kemudian ditambah lagi penjelasan-penjelasan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat jelas sekali. Dan tidaklah Rabbmu lupa katanya ya. Maka Allah itu tidak lupa untuk menetapkan suatu hukum bagi hambanya. Karena agama ini sudah jelas, gamblang itu Pak ya, tinggal kita menggalinya, tinggal kita yang mempelajarinya. Dan setiap syariat tidak datang dari Al-Qur'an dan sunnah adalah batil. Ketika syariat itu datang ya, tapi tidak bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu batil. Jangan kita ikuti ya. Karena itulah sandaran agama Islam. Sumber ilmu agama Islam itu dari dua itu, Al-Qur'an dan sunnah, atas pemahaman para salafus saleh. Kemudian dijelaskan oleh para ulama ya, ada hal-hal yang mendetail gitu Pak ya, dijelaskan oleh para ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi, dia yang menjelaskan. Tapi pada hakikatnya ya, dasar hukumnya sudah ada gitu Pak ya. Makanya hukum fikih gitu Pak ya, tauhid gitu, itu kan semua diambil dari Al-Qur'an. Memang zaman Rasulullah tidak ada itu ya, tauhid dibagi 3 gitu ya, itu tidak ada zaman Rasulullah. Tapi secara keseluruhan sudah ada. Ulama bagaimana orang mudah memahaminya ini, maka dibuatlah satu penjelasan, maka dipecah-pecahlah seperti itu. Tauhid itu dibagi menjadi 3. Supaya apa? Supaya orang mudah memahaminya gitu Pak ya. Tapi kalau orang tidak itu, cuman secara global sudah diamalkan dia, ya sama juga, tidak ada masalah gitu ya. Sama seperti fikih begitu juga ya. Zaman Rasulullah tidak ada yang namanya usul fikih gitu ya. Penjelasan-penjelasan tentang hukum faraid gitu bagi waris tidak ada. Tapi secara keseluruhan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sudah dijelaskan. Cuma ulama lah yang memilah-milahkannya supaya kita mudah dalam mempelajarinya. Baik. Kemudian ya, jadi orang yang sengaja meninggalkan sholatnya tidak ada qadha baginya Pak ya. Dan itu juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat kemudian dia mengqadhanya, maka qadhanya itu tidak ada manfaat bagi dirinya. Makanya hati-hati ya. Terkadang banyak juga orang yang menjelaskan bahwa cuman saya dulu jauh dari agama gitu Pak ya, tidak sholat gitu. Sekarang saya sudah sholat, macam mana Pak Ustadz? Apakah sholat yang terdahulu saya qadhakan? Ada sebagian Ustadz menjawab iya katanya. Sehingga orang itu setiap sholat zuhur sholat gitu Pak ya. Dan betapa banyaknya jamaah haji yang melakukan hal itu ya. Nah, ketika di sana di Masjidil Haram padahal banyak amalan yang harus dia lakukan Pak ya. Tapi dia sibuk untuk mengqadha salatnya. Kenapa? Karena salah fatwa tadi ya. Kemudian mengqadha salat yang terlewatkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha." Barang siapa yang melewatkan salat karena lupa atau tertidur, maka penebusnya adalah melakukan salat itu manakala ia teringat. Seperti orang salat subuh Pak ya, tertinggal salat subuh karena dia tertidur misalnya. Di sini yang di rukhsah itu tertidur atau lupa. Karena raf'ul qalam an salas, pena itu diangkat dari 3 golongan. Artinya tidak dicatatkan dosa bagi seseorang itu kalau ada 3 kondisi yang menimpa dia. Yang pertama tertidur, termasuk situ Pak ya. Kemudian lupa, kemudian gila, majnun itu ya. Tidur ini sama dengan lupa Pak ya. Jadi dia mendapatkan rukhsah gitu Pak ya. Orang tertidur sehingga dia lewat waktu, sampailah terbangun udah hampir zuhur Pak ya, dan masuklah waktu zuhur seperti itu misalnya, maka dia wajib mengqadhanya. Dia kerjakan sholat subuh dulu baru sholat zuhurnya. Ataupun dia lupa misalnya kan, terburu-buru mau pergi berangkat kerja sampai terlupa sholat subuh. Banyak juga orang seperti ini Pak ya. Terlupa sholat subuh, sudah nanti udah mau zuhur baru dia teringat, saya belum sholat subuh tadi ya katanya, terlupa. Maka dia mengerjakan sholat subuhnya dulu baru dia sholat zuhur. Seperti itu mengqadhanya Pak ya.
Kalau berikutnya, misalnya dia sudah sholat apa? Sholat maghrib gitu, baru sholat dia ingat, maka dia kerjakan Pak ya, sholat subuhnya dulu baru sholat maghribnya seperti itu. Karena dia kata Nabi SAW, dia melakukannya manakala dia teringat. Kapan dia teringat langsung dia lakukan, dia kerjakan. Begitulah ketika orang yang tertidur atau lupa ketika untuk mengerjakan sholat yang wajib. Adapun bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat berhari-hari, ya, berbulan-bulan dan bertahun-tahun, maka ia wajib taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh atau ikhlas, tidak ada qadha dengan apapun. Nah, itu tadi Pak ya. Orang yang lama meninggalkan sholat, maka dia kewajibannya untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang ikhlas gitu Pak ya, betul-betul bertaubat gitu. Punya nadem, punya penyesalan. Kemudian punya yang namanya berjanji untuk meninggalkan perbuatan dosa tadi, yaitu menjaga dia. Dia berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan lagi yang namanya sholat 5 waktu. Harus seperti itu. Kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah, kemudian memperbanyak sholat-sholat sunnah yang lainnya untuk istilahnya apalah ya, menambah pahalanya gitu Pak ya. Nah, bukan mengkodoknya. Jadi kewajibannya bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak salat-salat sunnah juga yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya, infak, sedekah, baca Quran, zikir dan sebagainya. Begitulah cara orang yang bertaubat ketika dia sudah sadar bahwa salat itu wajib. Kemarin dia tidak mengerjakan salat itu beberapa tahun ya, dan ini banyak di kalangan kaum muslimin ya, yang dulunya mungkin sejak balik dia tidak kenal agama ya, tidak kenal dengan yang namanya perintah sholat, sehingga dia mungkin tahu, cuma sekedar tahu saja ya, cuman waktu itu banyak maksiat yang dia lakukan sehingga meninggalkan sholatnya. Maka ketika dia bertaubat kepada Allah, cukuplah dia memperbanyak taubat, istighfar, kemudian memperbanyak amal-amal sunnah, termasuk di situ sholat sunnah, dan tidak ada qadha bagi dia. Karena kalau ada qadha itu repot lah Pak ya, dia nggak tahu berapa tahun gitu kan. Nggak tahu, cuman sulit. Maka bertentangan dengan dalil itu Pak ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang wanita, kenapa katanya Rasulullah itu mewajibkan kita untuk mengqadha puasa tapi tidak mewajibkan kita untuk mengqadha salat. Kemudian Aisyah mengata, aharuriyun anti, katanya, apakah engkau seorang Hawarid, katanya. Hawariyun itu orang yang Khawarid Pak ya. Apakah engkau berasal dari negara Haruri? Kata perempuan itu tidak ya. Karena orang Hawarid itu ya, dia istilahnya memahami dalil sangat Pak ya? Sangat literlek gitu Pak ya. Nah, kalau katanya di situ berdosa ya, menurutnya berdosa besar gitu Pak ya. Nah, kalau misalnya sudah situ masuk neraka ya masuk neraka gitu. Kalau orang yang melakukan amal kemaksiatan kepada Allah sudah masuk neraka gitu ya. Tidak ada istilahnya taubat gitu, tidak ada namanya ampunan. Itu pemahaman Khawarid. Dan orang yang Khawarid itu lebih menonjol lagi pemahamannya ketika dia memberontak pemerintah. Nah, itulah pemahaman Khawarid. Jadi Aisyah bertanya, apakah engkau dari negeri Khawarid? Maka dia berkata, tidak, katanya. Maka Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami. Kami disuruh untuk mengqadha puasa Ramadan dan tidak disuruh untuk mengqadha salat. Jelas dalilnya Pak ya. Tidak ada qadha bagi salat orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Dan agama ini mudah, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Seandainya itu diterapkan tadi, maka orang akan mendapatkan yang namanya masyaqqah, kesulitan. Dan agama tidak pernah memberi pemeluknya yang namanya masyaqqah, kesulitan itu. Tetapi kemudahan yang diberikan oleh agama. Maka bersyukurlah kita kepada agama ini. Baik, jelas Pak ya. Jadi tentang qadha salat tadi ya, kita mulai dari awal. Kapan orang itu masih mendapatkan waktu salat? Ketika dia mendapatkan 1 rakaat saja. Kalau dia terlambat, berarti dia sudah mendapatkan salat tersebut. Kemudian apakah orang yang meninggal salat dengan sengaja itu keluar wajib mengqadhanya? Dengan sengaja Pak ya.
maka tidak ada qada baginya, ya. Tapi kalau dia tidak dengan sengaja, ya, maka ada qada baginya. Kapan dia qadanya? Ketika dia ingat, ya. Ketika dia ingat kapan waktunya dia ingat tadi, baru dia mengqada salatnya. Sebagaimana saya contohkan tadi, orang yang terlupa salat subuh, maka ketika dia ingat mendekati waktu zuhur, maka dia mengqadanya sebelum melakukan salat zuhur. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, waktu-waktu terlarang untuk melakukan salat. Yang dimaksud di sini adalah waktu-waktu terlarang untuk melakukan salat, ya. 3 waktu yang terlarang untuk melakukan salat. Ini mungkin sering kita dengar, tapi kadang-kadang kita lupa, Pak, ya. Nabi SAW bersabda, ya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, "Salasun sa'atin kanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna." Jadi ada 3 waktu katanya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melakukan salat di dalamnya. Au an naqbaru fihinna mautana, atau menguburkan jenazah di antara kami. Hina tatlu'u syams bazighatan hatta tarfa, ya, di mana ketika matahari sedang terbit hingga telah tinggi. Ketika matahari sedang terbit hingga telah tinggi, itu waktu yang dilarang. Kemudian ketika matahari, wahina yaqumu qa'imaz zahirah hatta tamilu syams, ya, ketika matahari terlepas di atas kepala hingga tergelincir. Di waktu zuhur ini, Pak, ya. Sebelum zuhur ini, Pak, ya. Itu waktu yang dilarang. Wahina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba, dan ketika matahari sedang tenggelam, ya, hingga benar-benar tenggelam. Jadi kita lihat ada 3 waktu tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya. 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kami salat atau mengubur orang-orang yang mati di antara kami, katanya. Ada 3 waktu. Yang pertama ketika matahari sedang terbit hingga telah tinggi. Ini di waktu apa ini, Pak? Kapan waktunya ini? Iya, syuruk, Pak, ya. Waktu syuruk ini, ya. Ketika matahari sedang terbit hingga telah tinggi. Ini waktu syuruk. Ketika matahari tepat di atas kepala hingga tergelincir, ya. Ini kita tidak boleh sholat dan tidak boleh menguburkan jenazah. Dan ketika matahari sedang tenggelam hingga benar-benar tenggelam, itu tidak boleh juga kita melakukan sholat. Ini mendekati waktu maghrib. Betul, mendekati waktu maghrib, Pak, ya. Nah, dan ini kita tidak boleh melakukan sholat dan menguburkan jenazah. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW menjelaskan alasan dilarangannya sholat pada waktu-waktu ini dalam sabda beliau kepada sahabat Amir bin Abasah radhiyallahu an. Dia bersabda, ya, kita bacakan artinya saja. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian hentikanlah sholat hingga matahari terbit naik. Itu waktu, itu tadi waktu sebelum habis waktu subuh ini, Pak, ya. Nah, sampai dia syuruk. Karena sesungguhnya ia terbit di antara 2 tanduk setan yang waktu itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Ini ibadah-ibadah orang Yahudi, Pak, ya, orang-orang kufar. Jadi kita tidak boleh menyerupai mereka. Kemudian salatlah, karena sesungguhnya salat itu disaksikan dan dihadiri hingga bayangan naik setinggi tombak. Lalu hentikanlah salat, karena waktu itu jahanam bengkok, katanya. Jika bayang telah condong ke timur, maka kerjakanlah salatnya, karena sesungguhnya salat itu dihadiri dan disaksikan hingga engkau salat asar. Kemudian hentikanlah salat hingga matahari terbenam, karena sesungguhnya ia terbenam di antara 2 tanduk setan. Pada saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Jadi sini ada hikmah-hikmah, Pak, ya, yang Rasulullah sendiri yang mengetahuinya, dan diberikan penjelasan kepada para sahabat waktu itu kenapa waktu itu dilarang. Kalau kita lihat di sini, banyak waktu ini agar menyelisihi orang-orang kufar dalam sesembahan, Pak, ya. Nah, makanya kita dianjurkan untuk menyelisihi orang-orang kufar. Sampai waktu sholat pun kita ada penyelisihan di situ, Pak, ya. Nah, sampai puasa apa, Pak, yang kita dianjurkan menyelisihi orang-orang kufar? Iya, puasa di bulan Asyura. Itu di bulan apa, Pak?
Muharram Pak ya, bulan Safar pula, macam-macam aja antum nih ya. Nah, kita dianjurkan untuk berpuasa di 9, 10, 11 Pak ya. Karena orang-orang Yahudi itu puasa di 9-nya. Maka Rasulullah mengatakan kalau umurku panjang nanti akan kita puasa di 9, 10, 11 gitu Pak ya. Tapi Rasulullah belum sempat untuk mengerjakannya. Untuk apa? Untuk menyelisih orang-orang kufar dalam melakukan puasa. Nah, seperti itu. Maka penyelisihan dalam agama. Maka kita tidak boleh mengikuti orang-orang Yahudi. Hari ini kan kita atau orang-orang kufar yang lainnya, Yahudi, Nasrani dan sebagainya ya. Kita harus menyelisihi mereka dalam berbagai hal gitu Pak ya. Hari ini kan orang bermudah-mudahan gitu ya dalam mengikuti kaum-kaum kufar gitu Pak ya, dari berbagai segi. Dari segi pakaian gitu Pak ya, dari segi acara, dari segi makanan dan sebagainya. Apalagi ini sudah hampir ada acara besar gitu Pak ya, kita dilarang untuk ikut-ikutan seperti itu. Termasuk nanti juga tahun baru gitu Pak ya. Jangan nanti pula kita sudah mengaji ini tahun baru mak meriah joget di rumah kita gitu kan. Ada bakar ikan, ada bakar mercun, ada bakar apa semua gitu. Jangan seperti itu Pak ya. Ada bakar rumah gitu kan. Nah, gitu. Jangan seperti itu Pak. Harus kita selisihi ya. Jadi hadis Nabi SAW man tasabba biqaumin bahwa minhum itu harus kita resapi gitu Pak ya. Jangan kita amalkan gitu. Kadang-kadang kita ikut latah gitu kan. Ini udah hampir tahun baru nih Pak. Jangan nanti tahun baru kita sibuk juga tengok ngaji, sedikit orang ngaji kalau lah tahun baru ya kemana? Rupanya ke Perapat sana. Nah, kumpul sana. Atau ke Brastagi dan sebagainya. Nggak boleh gitu Pak ya. Nah, dalam segi acara kita menyelisihi mereka. Karena kita sudah punya acara gitu Pak ya. Islam kan sudah lengkap, sudah menawarkan kita, sudah menyediakan juga kita. Kita sudah punya acara yang lebih hebat daripada acara-acara mereka gitu kan. Ya cukuplah Idul Adha dan Idul Fitri itu menjadi acara besar bagi kita. Tapi kan kita enggak hari ini kan. Idul Adha, Idul Fitri itu sekedarnya saja gitu kan. Tapi kalau acara orang lain kita dukung gitu kan. Kita pun ikut-ikut latah beli baju baru, beli perlengkapan baru untuk merayakannya. Itu salah Pak ya seperti itu. Maka kewajiban kita untuk menyelisihi orang-orang yang namanya orang-orang kufar. Termasuk dari style gaya gitu Pak ya. Hari ini kan kita kan tidak pede dengan penampilan Islam kita dengan baju rapi kita gitu Pak ya, yang menutup aurat gitu, yang perempuan gitu juga. Karena sebagian suami pula kalau istrinya pakai baju panjang gitu, pakai jilbab panjang, dia agak malu bawa keluar gitu Pak ya. Nampak macam orang Arab yang dibawanya itu kan. Iya, apalagi yang bercadar gitu, agak malu dia. Nah, luar biasa gitu kan. Itulah pengaruh. Itulah yang disebut dengan ghazul fikri, perang pemikiran tadi Pak ya. Termasuk untuk menghancurkan itu tadi ya. Kepedean kita dengan budaya dengan dengan adat kebiasaan Islam kita itu ya, yang sopan dan ramah tadi. Jadi kalau kita lihat di sini banyak untuk menyelisihi orang-orang kufar dalam melakukan peribadatan kepada ilah-ilah mereka. Baik, kita lanjutkan beberapa waktu dan tempat yang dikecualikan dari larangan ini ya. Beberapa waktu dan tempat yang dikecualikan dari larangan ini. Adapun waktunya adalah di hari Jumat, sekalipun matahari tepat di atas kepala ya, kita boleh melakukan yang namanya salat. Berdasarkan hadis Nabi SAW ya, yang dari mana hadisnya ini? Diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari di nomor 883 Pak ya. Kemudian Imam Ahmad juga, Ibnu Hibban dan sebagainya. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat. Ya, perhatikan. Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat lalu bersuci sebaik-baiknya, lalu mengenakan minyak rambut atau mengenakan minyak wangi. Kemudian ia berangkat dan tidak memisahkan antara dua orang. Ya, lalu ia mengerjakan sholat sunat yang Allah takdirkan baginya. Kemudian ia diam ketika imam berkhutbah, melainkan diampuni dosa-dosanya antara ia dengan Jumat berikutnya. Itu ganjaran Pak ya. Dalam hal ini ya, pembicaraan kita atau garis yang kita garis bawahi adalah boleh untuk melakukan sholat ketika kita masuk hendak melakukan sholat Jumat itu karena kan ada namanya sholat mutlak Pak ya. Nah, di sini kan hadis ini menjelaskan fadilah sunat-sunat di hari Jumat gitu Pak ya, yang hari ini terkadang kita terluputkan.
Ada hari Jumat itu mandi sunatnya Pak ya. Kemudian bersuci ya, kemudian mengenakan yang namanya wewangian, minyak rambut, parfum dan sebagainya. Kemudian dia bergegas segera untuk menuju ke masjid. Nah, ketika dia berangkat ke masjid tadi ya, kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang, artinya tidak melangkahi dua orang yang telah duduk di dalam saf. Kemudian dia melakukan sholat mutlak namanya Pak ya, tahiyatul masjid. Kemudian dia sholat sampai imam naik ke mimbar. Nah, maka ketika itu dia sholat tentu di waktu matahari sudah di atas gitu Pak, sebelum masuk waktu zuhur. Dan itu diperbolehkan untuk melakukannya. Jadi hari Jumat itu banyak sunnah-sunnahnya yang seharusnya kita bermotivasi untuk melakukannya. Ganjarannya apa Pak? Itu tadi ya, akan diampuni dosa kita sampai ke Jumat yang berikutnya. Nah, itu jaminan ya untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Baik, beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengerjakan salat sunat dan beliau tidak melarangnya kecuali pada saat munculnya imam yang hendak berkhutbah. Berdasarkan inilah banyak ulama salaf rahimahullah, di antaranya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mereka mengatakan keluarnya imam menghentikan salat dan berkhutbahnya menghentikan perkataan. Jadi imam itu keluar, datang dia masuk ke mimbar dan berkhutbah, itu menghentikan salat. Ketika dia sudah berkhutbah memberikan mau'izah hasanah tadi, penjelasan-penjelasan yang bermanfaat bagi kaum muslimin ya, maka kita pun tidak boleh bercakap-cakap ya. Nah, perhatikan Pak ya. Perhatikan masjid kita supaya Jumatnya berkualitas ya. Jangan masjid kita Jumatnya tidak berkualitas. Ada masjid yang tidak berkualitas Jumatnya, jamaahnya banyak terlambat datang. Kemudian ketika imam berkhutbah, anak-anak ribut. Itu Jumat kita tidak berkualitas Pak. Perhatikan, atur anak-anak itu sedemikian rupa. Ya kalau orang tua mungkin nggak mungkin Pak ya. Nah, kalau bisa masjid kosong di masjid ini masuk semua ke masjid Pak ya. Jangan ada yang duduk di tiang sana gitu kan. Kita nggak tahu tah dia merokok, tah dia nanti ngopi di situ. Nah, seperti itu. Perhatikan, anak-anak juga diatur, jangan sampai ribut ketika imam berkhutbah ya. Biasakan dia. Karena itu sudah menjadi kebiasaan Pak ya. Ketika imam berkhutbah kadang-kadang lebih keras suara anak-anak di luar daripada suara orang tua. Makanya punya anak bawa ke masjid ini, beri dia penjelasan gitu Pak ya, sebelum kita bawa gitu ya. Ketika apalagi Jumat itu ya. Nah, kemudian kerjasamalah dengan pengurus masjid gitu ya untuk mengatur anak-anak. Ada masjid di Batam itu Pak ya. Dia punya sekolah gitu ya. Tapi kalau hari Jumat itu anak-anak itu memang di sebelah ditaruh dia di tempat khusus gitu anak-anak gitu ya. Tapi anak-anak itu diam gitu. Saya mengimpikan coba kita buat seperti itu ya. Bagus sekali nampaknya ya. Anak ini tuh diam gitu ya, tidak ribut. Mungkin kalau ribut ini mungkin dipukul orang itu kan. Makanya anak-anak itu diam ya, dan diberikan pelajaran mungkin tentang pemahaman-pemahaman yang benar dalam mengerjakan salat berjumat itu ya. Sehingga Jumat kita itu berkualitas gitu. Dan jamaah pun tidak ada yang terlambat ya. Makanya kalau ada masjid yang sering terlambat kita lihat jamaahnya itu, maka judul khutbahnya jangan diganti selama 3 bulan tentang jangan terlambat melakukan sholat Jumat gitu Pak ya. Nah, supaya mendapatkan pelajaran yang penting ketika khutbah itu disampaikan. Masih banyak ini masjid-masjid yang jamaahnya terlambat Pak ya. Ketika sudah separuh main khotib itu ya, sudah hampir khutbah kedua baru berdatangan gitu ya. Memang rumahnya jauh ya. Kalau hari Jumat itu kita khususkanlah Pak ya, khususkan. Nah, jangan sampai kita terlambat itu. Karena ketika orang itu masuk, khotib sudah naik mimbar gitu Pak ya, maka dia Jumatnya itu sia-sia, tidak mendapatkan apa, gugur kewajibannya, cuman dia tidak mendapatkan fadilah-fadilah hari Jumat itu. Karena malaikat itu menunggu di pintu masjid ya, mengabsen istilahnya Pak ya, siapa yang datang duluan gitu ya, absennya. Ketika khutbah sudah dimulai para imam gitu, imam sudah berkhutbah, maka malaikat itu pun masuk ke masjid ini untuk mendengarkan khutbah. Kita tidak mendapatkan lagi yang namanya jatah absen tadi, sangat dirugikan. Maka jangan sampai terlambat ketika hari Jumat, kecuali memang ada uzur syar'i gitu Pak ya. Kita mau berangkat tadi rumah kita ada hal gitu Pak ya, mungkin kendaraan kita rusak dan sebagainya, itu lain gitu ya. Tapi kalau sudah setiap Jumat kita tengok itu juga dia terlambat, maka perlu ditarbiyah itu ya, perlu diberi peringatan supaya berubah. Jadi ketika sholat Jumat itu boleh kita melakukan yang namanya sholat mutlak Pak ya. Nah, tidak ada masalah. Kemudian
waktu yang dibolehkan juga untuk melakukannya adalah di sini tempat Pak. Karena tadi waktu yaitu sholat Jumat, di hari Jumat kita boleh melakukan yang namanya sholat mutlak ketika di mana waktu itu adalah waktu terlarang, di mana waktu itu adalah matahari sudah tepat di atas ya, dan kita masih boleh melakukan sholat yang namanya sholat mutlak. Kemudian adapun tempat yang dikecualikan adalah Mekkah Al-Mukarramah ya. Itu boleh kapan saja kita melakukan sholat, dia tidak ada namanya istilah waktu terlarang untuk melakukan sholat. Berdasarkan hadis Nabi SAW ya, Nabi SAW bersabda, ya bani Abdul Manab, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyah sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Wahai bani Abdul Manab, katanya janganlah kalian halangi seorang pun ya tawaf dan salat di Baitullah ini kapan saja, baik malam maupun siang. Dia tidak ada waktu terlarang, Pak. Kapan saja boleh kita melakukan yang namanya tawaf dan salat ya di Makkah Al-Mukarramah ya, di Baitullah Masjidil Haram ya. Tidak ada waktu yang terlarang di sana. Jadi kapan saja, mau matahari mau tenggelam, mau matahari terbit gitu Pak ya, mau habis subuh gitu, kita boleh melakukan salat di sana. Karena hadis Nabi menegaskan itu, jangan kalian halangi seorang pun tawaf dan salat di Baitullah kapan saja, baik malam maupun siang. Apa perbedaan tawaf dan salat, Pak? Salat dan tawaf itu sama, Pak ya. Tawaf itu seperti salat juga dia. Ya, kalau syaratnya memang harus wudu. Dua amalan yang wajib berwudu yaitu tawaf dan salat. Kalau tawaf tak ada wudu, tak sah tawafnya. Karena itu seperti salat, Pak ya. Apa yang membedakannya? Ayo antum udah ngaji ya. Kayaknya ada di buku ini dan sudah pernah dipelajari ini ya. Sama, kalau salat maksudnya salat yang apa? Mutlak di sini boleh juga ini ya. Waktunya kapan saja gitu ya. Apa perbedaan? Kalau gerakan ya lah Pak ya. Tawaf itu mutar-mutar. Berapa kali Pak tawaf itu? 7, ya, jangan pula 8, 9 gitu, 7 kali gitu ya kan. Dan dia boleh disambung gitu Pak ya. Seandainya 3 kita berhadas gitu Pak ya, mau kencing keluar dulu, nanti jangan diulang dari 1 lagi, sambung gitu Pak ya. Nah, seperti itu. Perbedaannya adalah kalau sholat itu kita tidak boleh berbicara, kalau tawaf itu kita boleh berbicara. Itu perbedaannya. Dia seperti sholat. Makanya ketika kita sampai di Masjidil Haram gitu kan, kita nggak sholat tahiyatul masjid Pak ya, langsung kita bertawaf saja. Nah, seperti itu. Beda-bedanya kalau sholat kita tidak boleh berbicara ya. Sejak takbiratul ihram sampai salam itu kita dilarang untuk berkata-kata selain perkataan-perkataan yang diucapkan bacaan-bacaan sholat gitu kan. Tapi kalau tawaf kita boleh berbicara. Nah, seandainya jumpa teman gitu kan sambil bertawaf gitu boleh kita nanya kabar, itu nggak ada masalah itu ya. Baik. Jadi kalau di Mekah sana tidak ada waktu yang terlarang, artinya di Baitullah Pak ya. Kapan saja kita boleh melakukan sholat. Baik, kita lanjutkan. Sholat yang dilarang pada waktu-waktu ini adalah sholat sunnah mutlak, tidak terikat dia. Sholat sunnah mutlak Pak ya, bukan sholat sunnah muqayyad. Jadi ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muqayyad. Yang tidak memiliki sebab ya, sholat sunnah mutlak itu tidak memiliki sebab. Maka di waktu-waktu ini diperbolehkan mengqadha sholat yang terlewatkan. Di waktu yang tadi yang terlarang tadi boleh kita melakukan mengqadha salat yang terlewatkan tadi yang disebabkan tidak disengaja atau tertidur tadi. Baik salat wajib maupun salat sunat. Dasarnya sabda Nabi SAW, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang meninggalkan salat karena lupa atau tertidur, maka penebusnya adalah melakukan salat yang ditinggal gitu manakala dia teringat gitu ya. Nah, di waktu yang tadi yang 3 tadi itu boleh kita mengqadha salat di dalamnya gitu ya. Yang tidak boleh itu salat mutlak Pak ya. Nah, salat yang tidak ada sebabnya, salat sunnah mutlak. Kecuali tadi salat sunnah mutlak sebelum Jumat itu diperbolehkan di waktu tadi ya. Adapun salat
seperti sholat apa namanya sehabis wudu gitu Pak ya, sholat sunnah tahiyatul masjid, itu tidak masalah kita mengerjakan di waktu-waktu yang dianggap waktu terlarang tadi. Baik, kita lanjutkan supaya penjelasan kita lebih jelas. Diperbolehkan juga mengerjakan sholat sunat sesudah wudu. Nah, itu tadi ya, kapan saja waktunya. Nah, habis wudu itu ada namanya sholat sunnah wudu Pak ya. Yang ini adalah dasarnya yang amalan yang dikerjakan oleh siapa ini? Bilal bin Rabah ya. Dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW berkata pada Abu Hurairah pada Bilal ketika hendak salat subuh, wahai Bilal, kata Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan apakah yang paling engkau harapkan pahalanya yang engkau kerjakan dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara kedua sandalmu di depanku di surga. Bilal menjawab, tidak ada amalan yang paling saya harapkan pahalanya, hanya saja saya tidak bersuci ya, baik di sore maupun siang, melainkan saya salat sunnah dengannya sesuai salat yang Allah takdirkan untukku, katanya. Jadi ini adalah amalan Bilal yang istimewa Pak ya. Dalam hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penegasan bahwa salat sunat wudu itu ya memang ada dari Nabi SAW. Dalam suatu hadis ketika Umar mempraktekkan wudu ya, kemudian mempraktekkan sifat wudu Nabi SAW, kemudian berkata, beginilah wudunya Nabi SAW. Kemudian Rasulullah berkata, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, di mana sholatnya dengan sholat khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, gitu kan. Nah, sekarang orang mengambil gini dalilnya Pak ya, bahwasan ini adalah pekerjaan Bilal katanya, amalan Bilal gitu kan. Dan amalan ini katanya amalan yang dibuat Bilal. Salah Pak ya. Karena itu memang ada hadis tentang sholat sunnah wudu tadi. Ketika Umar mempraktekkan sifat wudu Nabi SAW, kemudian selesai itu dia mengatakan, Nabi mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, katanya, kemudian sholat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan itu diamal oleh Bilal, bukan suatu perkara yang baru dibuat Bilal gitu kan. Nah, itu bantahan kepada orang yang mengatakan sholat sunnah wudu itu adalah amalan yang dibuat Bilal katanya, bukan dari Nabi. Itu salah Pak ya. Ada memang hadisnya menjelaskan itu, dan itu diamalkan Bilal. Maka Bilal mendapatkan ganjaran yang luar biasa, sampai Nabi mendengarkan terompahnya itu sendalnya dalam surga. Kemudian Nabi bertanyalah ya, karena Rasulullah sudah pernah melihat surga Pak ya. Dia menanya kepada Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Lihatlah, kadang-kadang amalan itu Pak ya kecil tapi luar biasa. Makanya suatu amalan itu memang harus kita khususkan gitu Pak ya. Apa keunggulan kita dalam suatu amalan? Mungkin zikir pagi dan sore gitu Pak ya. Mungkin menuntut ilmu gitu. Karena betapa banyaknya amalan-amalan soleh dunia ini yang kita lakukan, kita nggak tahu yang mana diterima Pak. Makanya jangan sepele. Makanya Nabi mengatakan, la tahtaqiranna bil ma'rufi syai'a. Janganlah kalian itu meremehkan suatu amalan walaupun itu dianggap kecil gitu Pak ya. Jangan kita remehkan. Mungkin kita impak 5.000 satu hari gitu kan. Memang nampaknya kecil, orang impak sampai 1M, 2M gitu kan. Kita jangan ciut nyali kita. Boleh jadi yang kecil ini adalah suatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi duduknya Bapak sebentar ini di majelis ilmu, inilah nanti amalan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terlalu Pak ya? Terlalu istilahnya melihat orang tuh banyak hartanya bisa buat masjid gitu kan. Atau bikin memberangkatkan orang untuk haji gitu. Aku nggak mampu. Ada amalan-amalan yang lain harus kita istimewakan dalam kehidupan kita. Mungkin menjaga wudu itu Pak ya, sebagaimana Bilal gitu kan. Atau amal-amal yang lain, membaca Al-Quran 1 ayat 1 hari gitu kan. Karena amalan yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala itu walaupun sedikit tapi dia mutqin Pak ya, itqan, sempurna dia. Dan dalam Islam pun Allah itu mencintai orang yang berprofesi ya. Satu profesi tapi dia memang di situ profesional gitu Pak ya. Misalnya di tukang pangkas gitu ya. Tapi memang profesional di tukang pangkas itu tadi kan. Nah, itu dalam Islam diajarkan seperti itu. Misalnya guru. Memang dia memang guru yang profesional gitu ya, memiliki ilmu gitu dan sebagainya, ataupun yang lainnya. Islam itu mengajarkan seperti itu. Profesional itu diutamakan dalam Islam. Bukan sekedar istilahnya semua bisa gitu Pak ya, multifungsi. Enggak ada orang yang multifungsi itu sulit gitu Pak ya. Ini bisa. Cuma tak ada yang sempurna. Nanti bekam bisa gitu kan. Nanti bikin sofa bisa. Kemudian bikin kulkas bisa. Cuma tak ada yang sempurna gitu kan. Bekam orang nanti sakit orang di bekamnya gitu kan. Nanti bikin sofa,
apa namanya, kakinya satu patah gitu, nggak lama nggak berkualitas produk-produknya gitu kan. Bagus satu tapi cuma dia berkualitas. Seperti itulah. Ada sesuatu dalam amalan pun begitu ya. Ada amalan yang kita unggulkan gitu. Maka itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita Pak ya, sehingga kita memiliki yang namanya amalan yang bisa kita bawa nanti, yang jadi handalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi Pak ya. Diperbolehkan juga mengerjakan sholat tahiyatul masjid di waktu yang terlarang tadi ya. Kapan saja waktunya? Dasarnya Nabi SAW bersabda, "Iza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk ya, terlebih dahulu sebelum dia mengerjakan 2 rakaat salat. Nah, itu perintah Nabi SAW. Ada juga dai akhir ini mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid itu tidak pernah dikerjakan tidak ada diperintahkan oleh Nabi SAW katanya kan, karena rumah Nabi itu dekat masjid, katanya Nabi tidak pernah salat tahiyatul masjid katanya. Itu yang menganeh-aneh aja fatwa seperti itu Pak ya. Nah, dia untuk mendukung pendapat dia macam-macam dibawanya ya kan, terseret-seret. Itulah yang dai-dai yang membawa manusia ke jurang-jurang jahanam. Maka kita jangan asal ngaji Pak ya, karena sebagian orang ada saya lihat dia memanglah kita tuh yang namanya kebaikan ya kita kejar gitu Pak ya, tapi dalam bermajelis ilmu ini kan kita punya aturan-aturan Pak ya, bukan sekedar asal duduk aja gitu kan, di mana ada kajian, ada daurah pergi kita gitu kan, ada tabligh akbar pergi gitu ya, semua kita apakan ya, kita nggak tahu apa yang disampaikan. Maka Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, ilmu ini adalah agama katanya. Ilmu ini maksudnya ilmu din ya, ilmu ini adalah agama katanya. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Itu seharusnya menjadi apa kita? Kalau kita mengaku salaf gitu Pak ya, ingin mencontoh orang-orang terdahulu, perkataan-perkataan itu harus kita pahami gitu Pak ya. Jangan sampai nanti sini ada daurah, bukan daurah, misalnya kajian tabligh akbar gitu Pak ya, yang entah dari mana kita nggak jelas apanya kan. Yang di situ nanti ada amalan-amalan yang di luar tuntunan Rasulullah, kita juga ikut juga di situ. Tambah lagi dengan perkataan kita ngambil yang baiknya saja, buang yang buruknya gitu kan. Itu sulit ya. Kapan ukurannya itu Pak? Ukuran kajian kita itu yang harus kita ambil gitu ya. Mudah saja ya. Kapan dia? Ketika penerapannya, pemahamannya memang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian atas pemahaman para sahabat gitu Pak ya. Orang-orang terdahulu dalam memahami agama ini. Seperti itu kita dalam memahami dan mengambil ilmu agama ini. Satu poin lagi Pak ya, sebelum kita tutup. Dilarang sholat sunnah setelah fajar terbit dan sebelum sholat subuh, kecuali 2 rakaat sholat sunnah fajar, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dalam kitab Umdatul Ahkam ada dijelaskan hal ini, di mana kita dilarang sholat sunnah setelah fajar ya terbit dan sebelum sholat subuh, kecuali 2 rakaat sebelum 2 rakaat salat sunnah fajar, 2 rakaat sebelum salat subuh tadi, yang menjadi pahalanya yang sangat luar biasa ya. Rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu boleh kita lakukan, yang lain tidak boleh. Dari Yasar Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Ibnu Umar melihatku sedang salat setelah fajar terbit. Lalu pun mengatakan, wahai Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW keluar menemui kami pada saat kami sedang melakukan salat ini. Kemudian beliau bersabda, liyuballigh syahidukum ghaibukum la tusallu ba'dal fajri illa sajadatain. Hendaklah orang yang hadir di antara kalian memberitahu yang tidak hadir, janganlah kalian mengerjakan salat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Itu ada larangan Pak ya, ketika kita hendak melakukan sholat di waktu fajar, ketika waktu fajar terbit, kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan 2 rakaat sholat subuh ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi ya, perhatian yang sangat tinggi di antara sunan-sunan rotibah, sholat sunat rawatib gitu Pak ya, di mana Rasulullah SAW ketika bersafar ya, beliau meninggalkan sholat-sholat sunat kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Jadi dia punya kedudukan yang sangat tinggi, maka kita perhatikan jangan sampai terlewatkan. Dan kalau kita tertinggal sholat sunnah 2 rakaat subuh ini, kita boleh mengqadha'nya Pak ya. Sehabis sholat subuh itu kita qadha' dia.
Misal tadi Bapak tidak sempat sholat sunnah qobliyah subuh tadi, selesai sholat subuh Bapak boleh mengqadha'nya. Nah, kemudian kalau kata Syekh Shalih Fauzan ya, kalau kita tidak sibuk ya, kita yakin bisa mengqadha'nya, afdalnya itu diqadha' di waktu sholat duha. Di waktu duha itu kita mengqadha'nya. Tapi kalau kita takut sibuk, takut terlupa, kita qadha' sehabis sholat subuh, itu tidak mengapa. Dilarang sholat sunnah sesudah dikumandangkannya iqamat ya. Nabi mengatakan iza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Jika iqamat salat telah dikumandangkan maka tidak ada salat selain salat wajib ya. Ketika iqamah sudah dikumandangkan maka kita di sini ada penjelasan para ulama ya, tidak boleh melakukan salat sunat, itu jelas Pak ya. Tidak boleh pula sudah iqamat Bapak masih salat qobliyah, itu tidak boleh gitu kan. Tapi bagaimana kalau Bapak tengah salat qobliyah gitu Pak ya. Di sini kan ada rincian penjelasan para ulama, termasuk Ibnu Utsaimin menjelaskan hal ini ya. Ketika kita salat gitu kan, iqamat, kita lihat ya. Kalau kita masih di rakaat pertama maka kita batalkan. Kita batalkan salat sunat qobliyah kita itu, langsung kita masuk ke shaf untuk melakukan salat wajib bersama imam gitu. Tapi kalau kita sudah 2 rakaat gitu Pak ya, apalagi sudah mau di akhir atau 2 rakaat, maka kata Ibnu Utsaimin kita meringkaskan bacaan, kita selesaikan qobliyah kita tadi, kemudian kita langsung menuju shaf gitu. Nah, tapi kalau baru kita mulai salat itu, iqamat sudah dikumandangkan, maka kita tinggalkan gitu. Makanya pelajaran yang diambil di sini adalah ketika menegakkan iqamat itu jangan tengok orang masih sholat Pak ya, tidak ada sunnahnya itu. Sebagian masjid kan gitu, masih ada nampak jamaah sholat nanti iqamat gitu kan. Itu tidak sunnah Pak ya. Hak iqamat itu terletak pada imam. Kemudian dia mengumandokan kepada orang ya, terutama muazzin ya. Apakah muazzin yang afdal untuk iqamat atau orang lain? Iya, dalam bab aulawiyah ya, yang lebih utama adalah muazzin yang iqamat daripada orang lain. Tapi tidak mengapa orang lain yang qomat gitu. Tapi ini bab aulawiyah saja, bab utama Pak ya, yang muazzin yang iqamat. Kalau bisa memang seperti itulah, yang azan dia yang iqamat gitu Pak ya. Memang ini bab keutamaan saja ya, tapi tidak mengapa orang lain qomat. Tapi yang jelas komando qomat itu terletak pada imam ya. Maka kita sebagai muazzin gitu atau sebagai yang mau qomat gitu jangan lihat-lihat orang sholat Pak ya. Mau nanti nggak selesai urusan gitu kan. Nanti datang satu sholat lagi gitu kan. Tapi kalau imam sudah pas waktunya, sudah temponya sudah jelas dia masuk gitu, ya kita qomat gitu ya, disuruhnya qomat. Walaupun ada 1000 orang yang sholat sunat di belakang itu, maka dia membatalkan sholat sunatnya gitu ya. Kalau dia masih permulaan, tapi kalau dia masih yang sudah mau terakhir gitu ya, maka dia menyempurnakan sholat sunnahnya. Baik, inilah penjelasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Sebenarnya 1 poin lagi sebelum kita masuk ke judul yang besar bab 9 ya, tempat-tempat yang dilarang untuk mengerjakan sholat padanya. Itu insyaallah lah pada pekan yang akan datang atau yang berikutnya kalau diizinkan Allah kita berjumpa lagi, yang akan kita jelaskan, akan kita pelajari bersama. Baik, dalam penjelasan ini ada pertanyaan Pak?